Hai guys, kembali lagi bersama Tekno. Kali ini Tekno punya satu smartphone baru, Redmi Note 4. Mana untuk spesifikasinya sendiri mumpuni banget ya. Tapi untuk lebih jelasnya kita bakal lihat dulu seputar dashboard nih ya. Di belakang tertulis dia pakai chipset MediaTek Helio X20, lalu lensa kamera utama 13 MP, kamera depan 5 MP, baterai sendiri 4100 mAh, lalu layarnya 5,5 inci, support 4G LTE. Kita dapetin tuh yang RAM 3GB dan internal 32GB. Sedangkan untuk bonusnya sendiri kita dapetin ini softcase. Ya lumayan lah daripada beli. Oke, langsung aja kita buka. Ini dia unitnya, kita ambil. Desainnya udah pasti elegan ya. Kita dapetin yang versi MediaTek. Dan versi yang baru tuh ada yaitu Snapdragon 625. Tapi baru dirilis di India, nggak tahu kalau di pasar Indonesia atau enggak. Yang jelas kita udah dapet dan yang ini duluan. Kita buka lagi, dalamannya biasa, ada kitab-kitab. Ini ya seperti biasa ya. Terus ini ada apa? SIM injector. Next, kita cek kelengkapannya, ada kabel USB. Ini dia pakai micro USB versi 2.0 standar ya. Lanjut ke kepala charger. Untuk outputnya sendiri dia 2 ampere ya, soalnya udah fast charging sih. Nih kayak gini, kita buka standar aja sebenarnya, nggak ada yang istimewa. Dan nih bukti kalau bukan versi Indonesia, kakinya kayak gini sih. Next kita lihat lagi apakah masih ada. Ternyata udah kosong ya sob, ini udah kosong. Untuk desain sendiri Redmi Note 4 ini elegan banget ya, apalagi ditambah dengan garis antena sinyal yang ada di bagian atas dan bawah. Lanjut terus ada apa, list chrome yang bikin tambah cakep aja. Lalu ada fingerprint ini unlockingnya cepet banget, responsif banget sob. Lalu untuk kameranya 13 MP, berfitur PDAF, dual tone LED flash. Lanjut bagian atas ada jack audio infrared. Dan sebelah kiri ada slot SIM card hybrid. Next, pindah ke bagian kanan, ada tombol pengaturan volume dan power. Lalu di bagian bawah, port micro USB versi 2.0 dan 2 lubang speaker, tapi yang fungsi itu hanya satu aja sih speaker utamanya. Oke, langsung aja kita masuk bagian depan, ada lensa 5 MP LED notification. Dan untuk layar sendiri dia pakai lebar 5,5 inci. Terus berfitur IPS Full HD dan 2,5D. Ini kelihatan banget lengkungnya sebelah sini, samping. Sedangkan untuk sistem operasi dia pakai Android Marshmallow yang katanya sih bakal dapetin Android Nougat, tapi nggak tahu kapan waktunya. Lalu untuk MIUI versi dia dapat MIUI 8 stabil global. Sedangkan untuk RAM-nya kita dapetin versi yang 3GB. Tergolong lega sob, apalagi buat multitasking dijamin oke. Internalnya 32GB, ya luas banget sih, meskipun bisa diperluas dengan micro SD, tapi gara-gara ini slotnya hybrid, jadi sobat harus pilih salah satu antara pakai dual SIM atau single SIM, tapi bisa tambahin micro SD di dalamnya. Sedangkan untuk chipsetnya sendiri dia pakai MediaTek Helio X20 dengan prosesor Deca-core di dalamnya. Dan untuk uji benchmark dia dapetin skor yang terbilang tinggi sob, soalnya dia dapetin 84.044 dengan harga 2 jutaan. Sobat bisa dapetin skor yang tinggi gini sob. Tapi meskipun demikian, chipset MediaTek ini banyak yang ngeluhin panas gitu ya kalau kita pakai terlalu lama, apalagi buat ngegame. Tapi overall untuk performa oke banget. Untuk multi touch dia dapetin skor 10 dan sensornya dia udah support gyro, jadi bisa buat VR sob. Misalnya untuk konektivitas Xiaomi Redmi Note 4 dia udah support fitur dual SIM hybrid, terus ada Wi-Fi, Bluetooth, infrared yang support sama aplikasi Mi Remote, jadi bisa dijadiin sama remote gitu buat remote TV, kayak mau AC pokoknya serba remote pokoknya bisa lah. Lalu konektivitas internetnya dia mendukung dual 4G LTE, terus USB OTG pastinya, tapi itu jangan disayangkan meskipun dia tampil dengan versi terbaru dia pasti pakai micro USB versi 2.0 bukan USB tipe C.
Baterainya sendiri dia memiliki kapasitas 4100 mAh yang mendukung fitur fast charging. Jadi waktu kita isi itu dari posisi 15% ke 100% hanya membutuhkan waktu 1 jam 40 menit. Lalu untuk masa pakai ya 1 harian ya sob. Dan kalau kita main game sekitar 5-6 jaman, itu pun kalau kita main 100 menerus. Tapi ya yang namanya MediaTek, kalau kita main ya panas gitulah. Soal fotografi, Xiaomi Redmi Note 4 dia lebih bagus dibanding dengan Redmi Note 3. Meskipun lensanya lebih kecil dibanding Redmi Note 3 yaitu 13 megapiksel, tapi untuk pixelnya sendiri termasuk besar, jadi untuk menangkap gambar dia bisa lebih detail. Apalagi dia udah didukung dengan fitur PDAF. Lalu untuk menu lainnya standar aja sih ya sob, ada filter. Terus untuk videonya dia bisa dapetin video maksimal Full HD. Oh ya, ada yang ketinggalan, di bagian belakang tuh udah dilengkapi dengan dual tone LED flash. Jadi untuk kemampuan low light dia lebih unggul. Next, pindah ke bagian depan ada lensa kamera 5 megapiksel yang bagus banget buat selfie, apalagi dia udah pakai fitur Beautify yang ada pemilihannya tuh ada Smart, Pro. Jadi Smart tuh ya mencerahkan sendiri, kalau yang Pro tuh sobat bisa atur-atur sendiri lah. Lalu untuk videonya Full HD sob, sama dengan kamera belakang tadi. Oke sob, kita lagi cobain kamera depan dari Xiaomi Redmi Note 4 yang pakai lensa 5 megapiksel. Ini kru kita lagi ada di belakang. Sob, kita closing pakai kamera utama dari Xiaomi Redmi Note 4 yang pakai lensa 13 megapiksel. Untuk hasilnya dijamin oke ya sob, apalagi dia didukung dengan dual tone LED flash. Lalu untuk kelebihannya sendiri, Xiaomi Redmi Note 4 dia udah pakai fingerprint, RAM-nya 3GB, internal 32GB, dan support micro SD meskipun hybrid. Lalu sangat disayangkan gara-gara dia pakai MediaTek, jadi kalau kita main game terlalu lama di tangan tuh kerasa banget panasnya. Tapi untuk performa oke banget deh buat main game-game berat libas habis. Lalu buat sobat yang tertarik dan ingin memilikinya, sobat bisa langsung cek harganya di bawah ini. Oke, paling itu aja dari kami, The Techno Series 4 Gadget. See you!